Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Imelda Sari dengan NIM J0D023030 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi PPT yang berjudul Aktiva Tidak Berwujud dan Kewajiban Jangka Pendek dalam Akuntansi Pajak. Yang pertama, latar belakangnya. Dalam dunia usaha, setiap perusahaan memiliki aset dan kewajiban yang dikelola untuk mendukung operasional bisnis. Dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, semua komponen ini diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis, termasuk aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua perlakuan akuntansi yang berlaku secara komersial dapat diterapkan sama dalam akuntansi pajak. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan dan pelakuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia sangatlah penting. Aktiva tidak berwujud adalah elemen unik dalam laporan keuangan. Berbeda dengan aktiva tetap yang memiliki bentuk fisik, aktiva tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, dan goodwill tidak terlihat secara fisik tetapi memiliki nilai dan dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Di sisi lain, kewajiban jangka pendek juga sangat penting. Kewajiban ini adalah utang perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Dengan memahami kedua unsur ini, perusahaan dapat lebih mudah menyusun laporan keuangan fiskal dan menghitung kewajiban perpajakan dengan tepat sesuai aturan. Selain itu, pemahaman yang baik juga dapat membantu menghindari risiko koreksi fiskal yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi atau beban pajak tambahan di masa depan. Selanjutnya, pengertian aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Berbeda dengan aset tetap seperti mesin atau bangunan, aktiva tidak berwujud tidak dapat disentuh atau dilihat secara langsung. Meskipun demikian, aktiva ini sangat penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan. Aktiva tidak berwujud tidak dapat memiliki nilai yang signifikan bagi perusahaan tetapi juga dapat sulit diukur dan dinilai secara akurat. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki kebijakan akuntansi yang jelas untuk mengelola dan melaporkan aktiva tidak berwujud. Contoh aktiva tidak berwujud adalah hak paten, merek dagang, hak cipta, goodwill, teknologi, dan lisensi. Selanjutnya, perlakuan perpajakan atas aktiva tidak berwujud dalam akuntansi pajak. Aktiva tidak berwujud yang memenuhi kriteria fiskal akan dikenai amortisasi, bukan depresiasi seperti pada aktiva tetap berwujud. Amortisasi dilakukan berdasarkan masa manfaat yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Masa manfaat ini sangat penting karena menentukan besarnya beban amortisasi yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya, perlakuan perpajakan atas aktiva tidak berwujud memiliki metode amortisasi harus konsisten sejak awal penggunaan dan tidak boleh diubah tanpa izin dari otoritas pajak. Golongan waktu amortisasi berdasarkan jenis aktiva tidak berwujud ada golongan 1 masa manfaat 4 tahun, golongan 2 masa manfaat 8 tahun, golongan 3 masa manfaat 16 tahun, golongan 4 masa manfaat 20 tahun. Selanjutnya, pengertian kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah utang atau beban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi normal, mana yang lebih lama. Kewajiban ini biasanya muncul dari kegiatan operasional perusahaan dan bersifat rutin. Contoh kewajiban jangka pendek antara lainnya hutang dagang, hutang gaji, hutang pajak. Perusahaan perlu mengelola kewajiban jangka pendek dengan baik untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban tersebut dan menjaga likuiditas keuangan. Selanjutnya, perlakuan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Dalam perpajakan, kewajiban jangka pendek berpengaruh dalam pengakuan biaya atau beban yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Beberapa jenis kewajiban seperti beban bunga, beban gaji, beban pajak, dan utang usaha dapat diakui sebagai biaya fiskal jika sudah terjadi atau masih menjadi beban yang pasti. Namun, tidak semua kewajiban dapat diakui langsung sebagai pengurangan penghasilan. Prinsip dasar pengakuan biaya dalam pajak adalah bahwa biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan prinsip atau 3M. Oleh karena itu, beban yang belum pasti atau belum terjadi secara nihil dapat diakui secara fiskal.
Selanjutnya, perlakuan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Perlakuan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi dan keuangan melibatkan beberapa aspek antara lain pengakuan, pengukuran, penyajian. Dalam pengelolaan kewajiban jangka pendek, perusahaan perlu yang pertama mengelola arus kas, dua mengelola likuiditas, yang ketiga mengoptimalkan struktur pendanaan. Baiklah, kesimpulannya adalah dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek adalah dua elemen penting dalam laporan keuangan dan perhitungan pajak. Aktiva tidak berwujud meskipun tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dia diakui sebagai aset jika memberikan manfaat ekonomi dan dapat diukur dengan andal. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.